ونسلم على حبيبنا المصطفى وعلى رسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بسنتنا من الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقوى يا رب العالمين. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bismillah taala akan membahas secara singkat ya materi tentang muamalah ya, interaksi, terutama muamalah interaksi berkenaan dengan harta gitu ya, bisnis dan yang lainnya. Dan tentu saja para jamaah sekalian, ini tidak berarti menyepelekan ya pembahasan lainnya, tapi ada pembahasan masalah akidah, ada pembahasan masalah fikih ibadah, ada pembahasan masalah fikih muamalah. Ini sesuatu yang memang tidak bisa kita pilih-pilih, karena memang zaman dulu Nabi SAW itu menyampaikannya secara global gitu ya, dan sekarang ada takhusus, ada semacam klasifikasi pengkhususan gitu ya, spesialisasi ada bidang-bidang tertentu ya. Baik para jamaah sekalian, secara umum ya, secara umum muamalah atau transaksi komersial yang kita bahas di sini itu hukumnya boleh ya para jamaah sekalian. Transaksi komersial itu hukum asalnya boleh dalam berbagai bentuk apapun gitu ya. Dalam berbagai bentuk apapun, karena diantara dalilnya adalah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semuanya yang ada di bumi ini. Semua hal yang yang bisa kita konsumsi, yang juga merupakan interaksi ya sesama manusia, itu boleh gitu ya. Kecuali memang yang nanti ada dalil yang menunjukkan larangan gitu. Jadi secara asalnya kalau kita bertanya gitu ya, hukum muamalah itu apa sih? Interaksi komersial itu boleh-boleh saja gitu ya. Kalau ada yang melarang, maka wajib dia mendatangkan argumentasi atau dalil apa alasannya itu dilarang. Nah, para jamaah sekalian, oleh karena itu sebenarnya konsepnya adalah kalau kita konsep dalam bentuk lingkaran, maka majority dari lingkaran itu adalah halal gitu ya. Dan yang dilarang itu sedikit persentasenya gitu ya. Jadi kalau Allah melarang sesuatu, kita percaya dalam hal muamalah ya. Kalau Allah melarang sesuatu, maka apa yang Allah larang itu lebih sedikit dibanding apa yang Allah halalkan. Yang pertama. Yang kedua adalah kalau Allah melarang sesuatu, maka ada substitusinya. Yang ketiga adalah kalau Allah melarang sesuatu, berarti ada mudarat yang tersemat pada sesuatu yang dilarang itu. Dan ini terkadang tidak disadari oleh sebagian orang, sehingga merasa tertekan, merasa terbebani, dan merasa tidak nyaman dengan agama Islam ini. Nah, para jamaah sekalian azzallahuyakum, kita langsung saja ya. Kalau yang poin utamanya adalah, mungkin poin utama, muamalah itu dilarang oleh Allah, itu adalah disebutkan oleh maisir, ya, perjudian, gharar, ketidakjelasan, ketiga riba, yang keempat kedoliman. Maisir, gharar, riba, dan kedoliman. Maisir, perjudian, gharar, ketidakjelasan, riba, kemudian yang keempat kedoliman. Ini 4 hal yang menjadikan harta itu tidak halal, bukan masalah zatnya ya, bukan masalah zatnya. Nanti kita tidak membahas masalah yang
haram zatnya. Ya. Maisir, gharar, riba, dan kedoliman. Maisir, ini perjudian, gharar, riba, dan kedoliman. Ya. Maisir, gharar, riba, dan kedoliman. Nah, kita akan jelaskan ini 4 hal ini bisa berkitab-kitab ya, berjilid-jilid maksudnya. Ya, tapi kita jelaskan secara ringkas saja. Dan nanti apabila ada pertanyaan, ya bisa mungkin kalau memang khawatir lupa bisa dipotong aja ya, gitu ya, para jamaah sekalian. Ya. Maisir sama gharar ini adalah eh, mirip ya para jamaah sekalian. Ya, mirip. Kenapa? Kalau gharar maisir itu adalah gini. Sebenarnya maisir itu para jamaah sekalian, kita berinteraksi dengan seseorang, ya. Kita berinteraksi komersial dengan seseorang, bukan interaksi sosial ya, interaksi komersial. Interaksi komersial dengan seseorang, kemudian bisa kita hanya dapat 2 kemungkinan, itu apa? Untung atau rugi. Kalau kita nggak untung ya kita rugi. Kalau kita nggak rugi kita untung. Itu namanya perjudian. Apa pentingnya Muhsin dalam masalah ini, pembahasan ini, istilah ini ya? Karena nanti ada yang kadang tersebar di media sosial ya para jamaah sekalian. Contohnya nih, contohnya. Mungkin orang salah paham ya, ada kemungkinan salah paham sehingga membuat stiker atau eh, flyer yang eh, mungkin perlu koreksi ya, mungkin ya. Katakan. Misalnya 10 orang pendaftar pertama akan mendapatkan hadiah misalnya. 10 orang pendaftar pertama maka akan mendapatkan hadiah. Kemudian tertulis inilah judi. Ya, inilah judi. Padahal belum demikian pada zaman sekalian. Kalau dia daftarnya misalnya, daftarnya itu tidak ada iuran khusus. Kemudian tidak ada kerugian kalau tidak misalnya seorang itu nggak dapat hadiah misalnya, ya. Maka tentu ini tidak masalah, bukan judi. Tapi kalau misalnya seorang itu ada iurannya, nggak masalah. Jadi kalau seorang itu para jamaah sekalian harus beli barang yang dia itu nggak butuh sebenarnya supaya bisa daftar, ya. Tapi ada kemungkinan dia untung dia rugi, ya. Maka apa? Ini baru masuk. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya katakan dia nggak menang pun dia nggak dapet ya nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah gitu. Asal daftar di media sosial misalnya, yang bukan perjudian gitu, karena nggak kalau dia dapet ya untung, kalau nggak dapet ya nggak rugi juga gitu, ya nggak rugi juga gitu. Kalau diperlebar lagi Muhsin, tapi kan kalau misalnya dia rugi waktu 1 detik dia harus, atau 5 menit dia harus ngisi form gitu, kan ya gitu juga. Ini namanya orang kadang juga dia lihat apa namanya berita gitu, bukan seperti itu. Atau contoh misalnya di apa namanya ada toko material, mall material ya misalnya. Di situ bagi yang belanjanya sekian dapat kupon. Ya orang datang bukan niatnya untuk itu. Kalau apa namanya dia datang niatnya betul-betul butuh cat, butuh semen, butuh pasir dan yang lainnya. Dan kemudian dapat kupon. Ya, dapat kupon, kupon itu nanti diundi misal dapat 1 miliar misalnya. Ya nggak ada masalah. Kan orang niatnya bukan beli itu, kecuali kalau niatnya apa? Kuponnya bukan barangnya. Jadi sekali lagi, nah ini yang kadang-kadang eh, membuat hal yang ya artinya ini penting.
masalah definisi itu ya. Nah itu perjudian para jamaah sekalian. Dan kalau maisir ini perjudian ya banyak sekali sekarang, judi macam-macam ya. Ada judi yang apa namanya sifatnya itu klasik, ada yang judi modern tentunya ya. Judi yang klasik itu ya kita tahu ada sabung ayam dan yang lainnya gitu ya. Ada kartu dan yang lainnya dengan diiringi uang gitu ya. Yang apa namanya judi modern ya tentu kita tahu ada judi slot dan yang lainnya. Ini semua adalah tentu di Indonesia terutama cukup banyak gitu ya. Secara data ya cukup banyak dan sangat disayangkan sampai orang itu gara-gara judi slot tertarik ke pinjol. Gara-gara ke pinjol akhirnya apa perjamaah sekalian lebih parah lagi gitu kan, kasihan diteror oleh debt collector dan yang lainnya gitu ya. Maka jelas ya kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya para jamaah sekalian, khamar ya, perjudian, kemudian ansab ya, azlam itu termasuk yang rijis, itu yang najis gitu, jelek gitu ya. Termasuk perbuatan setan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Maka hindarilah supaya apa? Supaya kalian termasuk orang yang beruntung. Dan ini surat Al-Maidah 90 ini perlu dipahami. Ini sifatnya umum, tapi cakupannya luas. Gitu ya. Nah, nanti masuk ke sini banyak hal, bisa asuransi dan yang lainnya, insurance ya. Nanti kita akan bahas secara singkat juga ya. Jadi perjudian apapun bentuknya, kalau kita ingin tahu adalah secara teori apa? Kalau kita tidak apa namanya? Kalau misalnya kita nggak untung maka rugi. Kalau kita nggak rugi pasti untung, maka itu harus judi. Apapun itu bentuknya. Jadi banyak hal ya. Nah kemudian goror. Yang kedua adalah goror. Goror ini para jamaah sekalian eh, pengertiannya banyak ya. Artinya, tapi kita coba untuk sederhanakan saja. Ya. Goror ini sekali lagi sesuatu yang tidak jelas kesudahannya. Itu goror ya. Sesuatu yang jelas kesudahannya. Ya. Sesuatu yang tidak jelas kesudahannya. Dan tentu para jamaah sekalian, secara bahasa goror itu resiko tipuan. Ya, itu. Tapi secara istilah ya tadi ada yang lain juga keterangan adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Ya, itu jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama lain mengatakan jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak. Ini yang menjadikan suatu akad itu diharamkan. Itu apa? Kalau transaksi komersial itu, para jamaah sekalian, eh, kita nggak tahu nih, nggak jelas, itu banyak ya para jamaah sekalian. Nggak jelas, nggak jelas bisa jadi barangnya, nggak jelas ukurannya, nggak jelas jenisnya, ya. Ini banyak sekali. Contohnya begini, yang sekarang lagi umum adalah misalnya di internet itu apa namanya beli barang dalam kotak, gitu. Dalam kotak tapi kita nggak tahu isinya itu apa itu namanya ya, mystery box, ya, mystery box ya. Itu kita nggak tahu tuh barangnya apa sih itu. Kan ada tuh kita bukan bayar segini tapi kita nggak tahu isinya. Maka ini haram, sekalian. Ya. Bisa jadi isinya memang barang berharga, bisa jadi tidak. Bisa jadi isinya sisir, bisa jadi isinya apa namanya tempat bedak, bisa jadi macam-macam gitu. Nggak tahu kita sih. Mesti bukan hukumnya. Meskipun cuma dan murah musim paling cuma 10.000 dulu. Jadi ingat perjamaah sekalian, masalah murah atau tidak itu tidak menjadi penentu keharaman sesuatu. Ya. Murah tapi kalau haram itu haram gitu ya. Mahal kalau halal ya halal. Jadi kita tidak melihat dari sisi murah atau tidaknya gitu ya. Makanya kan dalam suatu riwayat sebutkan apa yang
banyaknya itu haram, maka sedikitnya pun haram. Gitu ya. Nah, kembali ke bahasan kita para jamaah sekalian. Ini contoh, barangnya nggak jelas, ya para jamaah sekalian. Barangnya itu nggak jelas. Ada yang bukan barang nggak jelas, ukurannya nggak jelas. Barangnya tahu nih, tapi ukurannya nggak tahu. Jadi saya katakan, eh, Fulan, kamu mau beli nggak tanah saya? Ya, itu tuh di apa namanya di sono di daerah Ciapus misalnya. Terus ketika saya tanya, Muhsin, ukurannya berapa? Ya kamu beli aja, pokoknya itu bagus lah gitu. Harga murah lagi. Ya, 100 juta misalnya. Tapi ukurannya gimana Muhsin? Pokoknya kamu untung deh. Nah itu horor juga tuh. Karena kadang-kadang apa? Kadang-kadang standar seseorang tuh beda dengan yang lain. Menurut saya untung, bagi yang lain bisa jadi nggak untung, rugi gitu. Ya. Maka ini menjadi masalah. Atau misalnya, eh, ini bawa aja deh barangnya nih saya lagi penglaris, udah tinggal satu, bawa lah. Harganya berapa? Udah bawa aja lah. Jadi ini harganya nggak jelas. Barangnya jelas, dilihat, misal HP. Kemudian dia bilang, ini tinggal satu nih saya mau pulang kampung, bawa aja lah. Nggak jelas nih harganya berapa. Ya, makanya jadi masalah tentunya ya, para jamaah sekalian. Ya, jadi ini pada ukuran. Barangnya jelas tapi ukuran nggak jelas. Gitu ya. Barangnya jelas, ukurannya jelas, sifatnya nggak jelas. Bisa juga seperti itu, haram juga. Sifatnya nggak jelas itu gimana? Ya kita lihat, misalnya katakan mobil ya, mobil yang saya jual misalnya mobil eh, Toyota Corolla misalnya tahun 2000 misalnya, gitu. Saya nggak paham mobil soalnya. Kemudian eh, second ya, kemudian pembeli tanya, ini Muhsin warnanya apa nih Muhsin? Pokoknya kamu belilah aman insya Allah. Gitu ya. Warna gampang diatur lah. Nah, ini jadi masalah teman sekalian. Karena warna bagi sebagian orang itu kan sesuatu yang prinsip gitu ya. Bagi sebagian lain tidak. Termasuk juga rumah dan yang lainnya. Maka di sini kalau seseorang itu memaksa orang lain, nah ini yang jadi masalah. Termasuk juga makanya kan kalau travel misalnya, travel umroh, travel haji, eh, idealnya memberikan spesifikasi yang betul-betul rinci gitu. Pelayanan tuh, ya gitu. Yang rinci saja bisa jadi nggak terlaksana di lapangan ya. Apalagi yang cuma, oh ya pokoknya bintang 5 lah. Gitu ya. Bintang 5, hotelnya nggak disebutkan tuh berapa jaraknya dengan Masjidil Haram misalnya. Itu jadi masalah kadang-kadang ya. Karena seseorang kan bolak-balik juga lelah gitu. Ya, hotel ini termasuk sesuatu yang jarakin termasuk sesuatu yang penting. Karena apa? Karena orang ingin ibadah dan juga ingin istirahat. Jadi sesuatu yang penting itu perlu diperhatikan. Nah, para jamaah sekalian, jadi ghor ini dalilnya apa kok diharamkan muksin? Sama seperti ya surat Al-Maidah 90 ayat 90 sampai 91 ya. Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ya. Jadi dihubungkan dengan judi gitu ya. Situ sebutkan nggak ada penyebutan horor secara khusus ya. Tapi disebutkan apa? Judi dan judi ini ada kemiripan dengan horor gitu ya para jemaah sekalian. Ya. Nabi juga dalam suatu hadis riwayat Muslim, nah Rasulullah SAW an bai'il hasad wa an bai'il ghar. Nabi SAW melarang jual beli dengan jual beli haso yaitu jual beli tanah yang ukurannya ditentukan dengan sejauh lemparan batu. Zaman dulu itu para jemaah sekalian, orang mau jual tanah, kamu mau beli nggak tanah saya? Ini luasnya berapa? Ini tergantung nanti lemparan saya seberapa. Itu jual beli hasoh namanya zaman dulu. Ya. Kemudian Nabi juga melarang jual beli goror. Ini jelas ya, riwayat Muslim, sahih ini ya. Jadi kalau dipertanyakan, mungkin ada pertanyaan, lah Muhsin kalau gitu semuanya harus jelas ya. Kalau orang nggak ngerti gimana Muhsin? Misalnya orang nggak ngerti mobil,
dia beli mobil, ya. Tapi nggak ngerti spesifikasi, dia nggak ngerti tuh masalah kaki-kaki mobil, dia nggak ngerti masalah bensinnya itu harus diisi bensin, diisi pertama kah atau apa namanya yang ronnya sekian sekian nggak ngerti dia. Nah, tapi itu ada standarnya, itu beda kasusnya para jamaah sekalian, itu beda ya. Jadi meskipun dia nggak ngerti spesifikasinya, tapi dia ngerti tata cara menggunakannya, kemudian juga spesifikasi itu ada terstandar, saya sih nggak ada masalah gitu. Nggak mesti kita ini membeli sesuatu harus mengerti detailnya. Nah, semua orang ngerti detail HP, misalkan dia berapa baterainya ini, apakah lithium, eh, eh, lipo atau di ion atau apa, kemudian apakah dia 4G atau 5G, nggak ngerti orang, nggak begitu paham. Tapi sah-sah aja, kenapa? Karena terstandarisasi gitu. Tapi yang kita maksud yang tadi adalah yang tidak terstandarisasi dan memang potensi untuk merugikan orang itu besar. Ya, jadi ini yang jadi masalah gitu ya. Kalau orang bisnis gimana Musin? Sekarang kita keluar dari jual beli, kita bicara bisnis. Orang ada bagi hasil, modali orang, modali orang 10 juta untuk dia jualan cilok misalnya. Nah, Musin itu kan nggak jelas nanti apakah dia untung atau tidak. Nah, itu beda kasihnya. Bukan seperti itu bukan goror. Itu apa? Namanya spekulasi. Spekulasi yang sifatnya apa? Dibolehkan. Kenapa? Karena dari dulu memang seperti itu. Tapi kalau goror itu betul-betul nggak jelas, nggak jelasnya itu apa? Di dat tersebut. Kalau seperti jual beli, maka itu kasihnya beda. Ya. Jadi kita kan jualan kulaan baju misalnya, di Tanah Abang. Kita nggak tahu nih, kita untung atau nggak tahu. Bukan seperti itu. Tingkat apa namanya tingkat level tingkat atau level mungkin untuk mungkin begitu nggak seperti orang beli barang di mystery box yang levelnya itu sangat-sangat tinggi gitu ya, level mungkin untuk mungkin ruginya tuh. Tapi kalau jualan mungkin untuk mungkin rugi, tapi kalau katakan dalam artian nggak laku masih ada barangnya misalnya gitu ya. Dan kehidupan secara umum adalah spekulasi, semua kehidupan itu spekulasi. Ketika kita menyekolahkan, ada orang kan menyekolahkan anaknya mungkin rencananya gini, kalau dia apa namanya dileskan, maka dia bisa masuk PTN. Kalau dia masuk PTN, perguruan tinggi negeri, dia akan mudah untuk masuk ke dunia kerja, misalnya, mudah diterima. Ya, ini kan bisa jadi benar, bisa tidak gitu. Tapi nggak ada orang mengatakan itu nggak boleh. Gitu. Kenapa? Tingkat untung ruginya itu beda. Meskipun katakan dia nggak kerja di apa namanya lembaga yang menguntungkan, di dunia kerja yang menguntungkan, ya perusahaan yang menguntungkan, tapi dia sudah punya ilmu. Ya. Jadi kita bedakan para jamaah sekalian ya. Nah, ada juga yang horor yang dihalalkan ya para jamaah sekalian. Tapi secara umum ya ini nggak banyak. Itu apa? Contohnya kita beli telur. Kita beli telur itu kan sebenarnya yang kita beli itu kan dalamnya. Tapi kita taunya hanya luarnya itu, kulitnya. Padahal dalamnya bisa jadi apa? Rusak gitu. Ya. Ini termasuk yang dibolehkan. Meskipun jelas ya, ini kita gambling gitu dan cukup tinggi. Tapi karena kebutuhan masyarakat maka itu dihalalkan. Ya, telur, buah-buahan. Kita nggak tahu dalamnya itu ya, matang atau enggak atau rusak atau enggak. Meskipun ada yang mengatakan bisa aja mungkin lihat dari luarnya gitu ya. Tapi potensi untuk rusak barangnya itu ada, cukup tinggi juga. Itu pengecualian. Ya. Kemudian juga ada misalnya nanti, nah ini nanti contoh masalah horor ini adalah yang kontemporer adalah contohnya adalah asuransi komersial. Asuransi komersial. Ya kita nggak bicara BPJS ya, asuransi komersial misalnya memang eh, apa namanya asuransi kesehatan misalnya non BPJS dan betul-betul dia gambling gitu ya. Kadang dia sehat, kadang enggak. Katakan sakit pun nanti dilihat. Ya, maaf saja yang asuransi komersial ini kan para jamaah sekalian terkadang
maaf ya, perusahaan asuransi itu mudah menerima premi, tapi kalau minta klaim susahnya minta ampun. Ya, ini bukti bahwasanya memang niatnya itu apa? Ya, mau mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Cuma tuh nggak percaya. Misalnya kebakaran rumah misalnya, itu akan diteliti sedetail-detailnya. Apakah ini sabotase, apakah ini sengaja untuk mencairkan asuransi, ya betul-betul kan. Padahal bisa jadi orang yang jujur, bisa jadi apa, dianggap lalai, nggak dapat. Asuransi mobil juga sama, bayar tiap bulan, ya. Tapi katakan, oh ini, bahkan maaf ya para jamaah sekalian, nanggung penyoknya cuma sedikit. Nah, kalau nggak dibawa ke bengkel, dia aja deh, di, ya apa, diatur sendirilah gitu ya, caranya. Padahal penyok gitu ya, jelas. Dan banyak hal yang sebenarnya para jamaah, kalau kita menyadari dengan seksama, maka kita akan mendapati hal yang cukup tidak nyaman bagi konsumen gitu ya, bagi nasabah gitu ya. Kalau nggak percaya bisa cek para jamaah sekalian tentang keluh kesah dari para nasabah asuransi itu ya, yang komersial tentunya. Kita nggak bicara yang BPJS. BPJS itu kan sebenarnya sosial ya, asuransi sosial, asuransi yang tujuannya bukan cari untung. Asuransi yang tujuannya apa? Untuk sharing apa namanya, beban gitu ya, beban biaya dan yang lainnya. Jadi asuransi ini makanya kan kami sarankan ya tidak mengikutinya gitu ya. Misalkan tidak mengikutinya, ya, mau asuransi kesehatan, masalah pendidikan. Kalau nggak percaya bisa cek pada masalah betapa nggak sedikit orang kecewa gitu ya. Ya, pasti orang kecewa dengan apa? Dengan misalnya ketika sekian tahun nggak terjadi apa-apa, yang balik ternyata nggak seberapa, misalkan nggak seberapa. Akhirnya kan ada terjadi sampai demo, ada sampai saya lihat di media massa. Makanya mereka mereka pasti mengatakan, ya kami lihat itu argumentasinya adalah asuransi itu untuk keamanan, bukan untuk investasi. Gitu ya. Asuransi itu keamanan. Tapi masyarakatnya kan kadang-kadang diiming-imingi nanti kalau nggak kejadian apa-apa akan dikembalikan. Tapi kan sebenarnya kembali itu berapa? Gitu. Ya. Jadi tujuannya memang bukan sosial, tujuannya memang cari untung gitu ya. Tujuannya cari untung. Maka di sini perlu masyarakat tuh awas dan waspada gitu ya. Ya kalau memang mau khawatir masalah kesehatan di masa mendatang, ya bisa nanti sesama masyarakat itu bikin asuransi sosial. Ya, alhamdulillah di negeri kita ada BPJS ya, Masya Allah ya. Itu tanpa masyarakat bikin pun otomatis masyarakat itu akan disupport, dan sangat sangat membantu masyarakat ya para jamaah sekalian. Ya meskipun sekali lagi ya tentu kalau ditanya, tapi prosesnya ribet mungkin ya, namanya juga banyak orang ya, wajar lah ya. Dan semoga saja ya, kami doakan semoga kedepannya Allah berikan kemudahan sehingga pelayanan itu bagus gitu ya. Lebih bagus tentunya ya. Nah, para jemaah sekalian, selanjutnya yang tadi kedua ya, gharar itu maisir, gharar, kemudian riba. Yang ketiga itu riba. Riba termasuk hal yang akan menjadikan eh, suatu muamalah itu menjadi diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Riba itu kalau kita paham para jemaah sekalian, riba itu bukan hanya masalah rentenir ya sebenarnya. Bukan hanya masalah rentenir, tapi riba itu lebih luas daripada itu. Kalau kita melihat, rentenir itu adalah salah satu, ya, salah satu bentuknya. Tapi secara perlu dipahami bahwasanya ada juga riba dalam hal emas, dalam hal eh, beras, ya, dalam hal garam, ya. Di sini apa namanya disebutkan definisinya pada zaman sekalian ya. Riba itu, bentar ya. Riba itu artinya secara arti bertambah ya, secara bahasa bertambah. Ya. Nah, secara istilah riba itu bermakna menambahkan beban kepada pihak yang berhutang, ya, menambahkan beban kepada pihak yang berhutang
atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi, atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi dengan jenis yang sama, ya, dengan jenis yang sama, atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai. Jadi nanti kita kita akan terangkan para jamaah sekalian ya. Jadi kami ulang lagi, riba secara bahasa bertambah, secara istilah adalah menambahkan beban kepada pihak yang berhutang atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi dengan jenis yang sama, atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai. Ya. Jadi para jamaah sekalian azallahu yakum, secara bahasa sudah kita jelas ya. Kalau pinjaman online, kita tahu bagaimana, maaf ya sekali lagi, menderitanya orang-orang yang terlibat pinjaman online ini. Memang secara sekilas dia akan cukup membantu dalam keadaan tertentu, ya. Tapi setelah itu kita lihat para jamaah sekalian, bunganya yang tidak masuk di akal gitu ya. Bahkan ada tulisan itu di salah satu media, pemerintah sudah melarang judi online. Kapan setan pinjol ini dilarang juga gitu. Mudah tapi eh, menyusahkan, sangat menyusahkan. Ya. Kalau pinjam ke bank yang konvensional, ya, yang ribawi, ya, itu bunganya nggak jauh, nggak seperti apa, nggak seperti pinjaman online ini. Dan kita lihat bagaimana bentuk penagihannya para jamaah sekalian, tidak memanusiakan manusia sampai ada orang bunuh diri. Ya. Dan ini kisah nyata ya, para jamaah sekalian, bukan satu dua orang saja. Ya, dan kami menyarankan ya kepada pihak berwenang ya yang punya eh, kapasitas untuk mengatur, maka kami sarankan untuk di dilarang gitu, pinjaman online ini. Karena apa? Sekali lagi, sekarang nggak seberapa, ada orang tuh utang 800.000 bisa sampai 30 juta. Untuk bilang medali. Ya. Jadi bukan sekedar haram saja, tapi betul-betul menyusahkan. Ya. Nah, tapi masyarakat kita, para jamaah sekalian, ada yang membedakan gini. Kalau utang itu bertambah atau riba itu nggak apa-apa selama produktif. Produktif itu apa? Untuk bisnis, untuk usaha, ya nggak apa-apa lah. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya yang sifatnya konsumtif, nggak boleh. Ada yang mengatakan begitu juga. Tapi Allah Ta'ala para jamaah sekalian, eh, kaidah yang menyebutkan itu kan sifatnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menyeret atau menarik kemanfaatan maka itu adalah riba. Dan riba kita tahu ya, haramnya itu jelas ya. Kita lihat surah An-Nisa ayat 60, 160 sampai 161 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. Ya, maka disebabkan kedoliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil,
kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu sistem yang pedih. Ini orang Yahudi yang lagi rame ya, dibicarakan karena kedoliman mereka. Ya, kita tahu kasus yang sekarang apa namanya, eh, Gaza ya, Gaza. Ini kita tahu Gaza ini jadi orang Yahudi punya kebiasaan yang memang dari dulu gitu ya, maaf ya, tidak tidak baik gitu ya, yaitu mereka itu suka makan riba dari dulu ya, pada internet. Tapi sebenarnya para jamaah sekalian, kalau kita melihat eh, bahwasanya kebiasaan itu kadang-kadang nggak diterapkan sesama mereka gitu, tapi di hanya kepada non mereka gitu diterapkan. Makanya sekali lagi kita kadang bingung gitu ya. Ada yang sebagian bangga gitu ya ketika cair hutangnya gitu ya, dari bank gitu ya atau yang lain. Padahal itu utang dan efeknya itu bukan hanya sebulan 2 bulan ya, bisa bertahun-tahun. Dan sekarang banyak modelnya para jamaah sekalian ya, riba ini. Dan riba itu ada dua, secara umum riba baik dan riba dain. Riba baik itu riba jual beli dan riba dain ya secara umum. Riba dain itu yang kita kenal sebagaimana biasa ya rentenir itu. Nanti kalau riba jual beli atau riba baik yang jenis kedua itu adalah seperti pertukaran antara emas dengan emas tapi satunya nggak cash, atau pertukaran uang dengan emas satunya ditunda ya, satunya ditunda. Jadi orang beli emas tapi emas yang diterima sekarang kemudian uangnya 1 hari berikutnya misalnya. Atau ini juga yang mungkin ini, tapi ini diperselisihkan ya, tapi kami condong bahwa saya termasuk nggak boleh e, membeli emas secara online. Membeli emas secara online kan bayar sekarang, tapi mungkin emasnya datang itu nunggu kurir bisa nggak, bisa berjam-jam gitu ya, bahkan berhari-hari gitu, tergantung kurirnya gitu ya. Makanya termasuk sesuatu yang riba ya. Dan dalilnya adalah jelas Nabi SAW pernah menyampaikan ada bubidad wal fiddat bil fiddat wal burru bil burr wa syair bil syair wa tamr bil tamri wal milh bil milh mislan bil misl yadian biadin fa in ikhtalafat hadil ajnas fa bi kaifa syi'tum idza kana tilan biadin. Nabi pernah menyampaikan emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, kemudian gandum bur ditukar dengan gandum bur, gandum syair ditukar dengan gandum syair, kemudian kurma dengan kurma, garam dengan garam. Itu harus sama ukurannya dan harus cash. Kalau jenisnya beda, maka boleh nggak sama ukurannya, tapi tetap harus cash. Ya. Nah ini yang tadi itu contohnya ya, kalau zaman sekarang yang prakteknya itu jual beli. Kan gini, emas dan perak. Ulama itu hanya ada yang membatasi hanya yang disebutkan dalam oleh Nabi SAW, Nabi SAW saja, yaitu dua saja. Enam komoditi riba tadi itu emas, perak, gandum bur, gandum syair, kemudian apa namanya garam, kemudian apa namanya kurma. Ada ulama itu yang membatasi hanya pada 6 komoditi saja yang berlaku riba itu. Tapi ada ulama yang meluaskan. Maka yang meluaskan itu apa? Membagi jadi 2 kelompok. Ya. Kelompok pertama adalah kelompok emas dan perak. Kelompok kedua adalah kelompok bahan makanan tadi itu. Maka kelompok emas dan perak itu berarti apa? Semua hal yang sama dengan emas dan perak itu dimasukkan ke dalam kelompok ini. Termasuk ini adalah uang. Uang itu termasuk kelompoknya emas dan perak. Ya. Jadi gini, emas katakan ya dan perak. Emas misalnya katakan eh, 10 gram, perak 10 gram ditukar dengan emas 1 gram. Kalau zaman Nabi ya.
Ini nggak masalah. Emas 1 gram ditukar dengan perak 10 gram. Tidak masalah, karena jenisnya beda. Jadi ukurannya nggak harus sama emas dengan. Tapi syaratnya apa? Harus cash. Jam 10 penyerahan emas, jam 10 juga penyerahan perak. Nggak boleh apa? Nggak boleh ada kemunduran. Oh, penyerahan emasnya jam 10, peraknya jam 11. Nggak boleh. Saudara sekalian. Nah, uang termasuk emas. Mirip apa karakternya adalah yaitu sesuatu yang menjadi penilai barang, penilai kekayaan dan alat tukar, yaitu uang juga termasuk itu. Maka ketika uang ditukar dengan eh, emas, yaitu dengan dalam bentuk jual beli, maka harus cash. Emas 1 gram harga 1 juta nggak ada masalah, satu satu dibanding 1 juta nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah harus cash, ya, harus on the spot saat itu juga. Oleh karena itu kalau misalnya terjadi kayak tadi jual beli online emas, maka yang terjadi adalah ya penundaan serah terima. Nah ini yang jadi masalah. Itu contohnya jual beli apa riba dalam riba baik, riba jual beli. Kalau riba dain yaitu utang piutang. Ya. Nah utang piutang. Kalau yang terkenal ya itu adalah riba utang piutang itu. Jadi orang itu semakin anzir nih azidka kalau di zaman Arab jahiliyah itu kasih saya tempo nanti saya tambahin lagi pembayarannya kepada Anda. Gitu ya. Misal utang 1 juta 1 bulan, kemudian eh, setelah itu setelah 1 bulan gimana? Saya nggak mampu nih, Muhsin minta tempo lagi ya. Boleh minta tempo, gitu. Tapi ada tambahannya lagi. Itu zaman dulu. Dan ini kalau di bank-bank ya begitu ya. Istilahnya begitu. Tapi mungkin ada yang 0% bunganya. Ini 0% nih Pak, kartu kredit ini 0% bunganya. Tapi kalau misalnya pembayaran yang melebihi waktu yang sudah ditentukan, maka ada penambahan sekian-sekian. Ini sama. Ya, sama. Bermasalah. Tapi saya mungkin insya Allah saya sesuai jadwal bayarnya, nggak mungkin terlambat dari itu. Nah, ini tentu pertama adalah tidak kita nggak bisa memastikan takdir Allah ya. Yang kedua persyaratan ini adalah persyaratan yang ribawi. Ya kalau mau halal apa? Kalau mau halal ya persyaratan itu harus dihilangkan. Persyaratan adanya apa? Denda keterlambatan. Nah, ini termasuk yang agak susah bagi para pengusahanya. Pengusaha datang ke lembaga keuangan yang apa namanya mungkin berlaba syariah gitu ya, tapi ada denda keterlambatan. Nah, ini mungkin ada perbedaan pandangan ya. Ada yang mereka menggunakan denda keterlambatan ini mengatakan boleh karena itu denda keterlambatan ini tidak akan dimasukkan ke dalam harta bank, tapi akan disalurkan kepada fakir miskin. Tapi bagi yang mengharamkan, ya sama saja denda keterlambatan tetap ada denda keterlambatan mau diberikan kepada fakir miskin, mau dimakan sendiri, sama-sama denda keterlambatan. Ya, maka kami pribadi condong apa ya kita hindari ya, para jamaah sekalian. Gitu ya. Ini riba apa dalam ambil lagi riba ada dua ya, riba dain dan riba jual beli. Gitu ya. Ya. Nah para jamaah sekalian azzallahiyakum, tapi permasalahan gini, ya permasalahan gini, mungkin zaman sekarang mana ada yang nggak kena riba gitu ya. Mana ada orang itu yang nggak kena riba. Di mana-mana pakai bank, transfer pakai bank. Jadi sekali lagi pada masa sekarang kita nggak berbicara, oh kalau gitu kita hidup di hutan gitu ya, nggak pakai mobile banking dan yang lain. Kita nggak seperti maksud kita adalah ini adalah kaidah yang harus diperhatikan dengan seksama gitu ya. Kalau para jamaah sekalian ini kaidahnya ya, seseorang itu dikatakan bisa hidup tanpa
transfer pakai bank ini, ya maka ya nggak masalah gitu ya, tinggalkan gitu ya. Tapi kalau misalnya susah di zaman sekarang, maka kita anggap apa? Eh, Idza dhaqal amru tasa wa idza tasa adhaqa. Kalau kita itu nggak bisa menghindari apa, kita merasa kesempitan ya hidup kita gitu ya. Maka ada keluasaan gitu. Dan faedahnya Islam itu, faedah Islam. Eh, Anak kasih contoh gini ya, sederhana gini pada mas kalian. Seandainya ini ini kisah nyata, sebagian musola atau langgar atau surau itu ada yang di desa-desa atau kampung itu ada yang banyak sekali cicaknya. Dan kotoran cicak itu apa? Najis. Kalau misalnya kotoran cicak itu tidak bisa dihindari oleh orang yang sholat, padahal syarat sholat itu apa? Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Itu syarat sholat. Kalau kalau najis ya nggak sah sholatnya kan. Ya. Tapi ini nggak bisa dihindari nih cicak ini sudah di apa dibersihin muncul lagi bersihin muncul lagi jatuh lagi gitu. Ya kita sholat tiba-tiba ada yang nempel di tangan misalnya jatuh dari atas. Maka seperti ini ada keluasan ya udah lanjut aja sholatnya kalau memang nggak bisa dihindari gitu. Para jemaah sekalian. Contoh lain termasuk juga adalah orang yang maaf ya para jemaah sekalian ya semoga Allah melindungi kita orang yang diuji oleh Allah dengan air kencing yang terus-menerus menetes atau nggak bisa dikontrol gitu ya air kencing itu menetes gitu ya. Padahal syarat sholat adalah apa? Seseorang itu saya katakan tadi suci badan, suci busana yang dipakai dan suci tempat. Sekarang kalau kalau dia netes itu otomatis ada dua hal yang terlanggar yaitu apa? Pertama wudunya batal dan yang kedua najis. Ya, Nabi mengatakan la sholat liman la wudu Allah, tidak ada sholat bagi orang yang tidak punya wudu. Gitu ya. Nah terus gimana nih Muhsin? Kalau orang Allah uji seperti itu ya sudah, dia sholat dalam keadaan bagaimana dia mampu gitu. Berarti apa? Dia maaf ya, pakai semacam pampers gitu ya. Kemudian ya sholat aja. Meskipun secara hukum terlanggar dua itu apa? Masalah kesuciannya dan yang masalah apa? Hadasnya. Nah seperti itu ya. Sama juga di bank nih, di kehidupan kita. Ya, bank ini. Di mana-mana ada bank. Ya, semua perputaran uang bank, misalnya, bank konvensional misalnya, ribawi. Ya. Ini gimana dong mesin? Ya sudah, kalau kita nggak bisa bergerak kecuali itu ya sudah gitu. Tapi sekarang kan, alhamdulillah, mulai sekarang ada gerakan untuk lembaga keuangan syariah. Meskipun katakan ada yang mengatakan, tapi kan nggak 100% muhsin syariah. Ya, on the way ya. Maka kita misalnya contoh, misalnya kita lihat di bank syariah ada namanya akad wadiah, akad untuk menitipkan uang tanpa ada pertambahan, ya, wadiah. Ya udah, kalau daripada uang Anda itu di rumah kemudian maaf ya, khawatir tentang keamanannya, maka Anda taruh di bank itu aja untuk wadiah gitu ya. Jangan taruh di bank konvensional gitu ya, pada masalah bank itu. Kenapa? Karena sudah ada solusinya untuk wadiah ini gitu ya. Akad wadiah ini ya. Kalau bank konvensional kan masih ada bunganya gitu. Memang ada caranya yaitu untuk apa namanya menghapuskan bunga misalnya. Tapi ada proses lagi. Dan yang kedua adalah di bank konvensional tentu kita tahu sistem mereka menggunakan memutar uang kita itu adalah sistem ribawi. Mereka menghutangkan uang yang ada uang nasabah dihutangkan kepada nasabah lain dengan bunga yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, tapi kalau misalnya di bank syariah atau lembaga keuangan syariah, mungkin ada nanti model namanya seperti murabahah dan yang lainnya. Meskipun nanti ada kritikan juga gitu. Enggak. Tapi kan nggak benar-benar murabahah maksudnya yang. Tapi intinya adalah para jamaah sekalian, di sini ada usaha yang bagus. Gitu ya. Intinya adalah kita gunakan misalnya yang pure bagus misalnya yang wadiah tadi. Kita pakai itu nggak apa-apa. Gitu.
nggak masalah. Ya, maka jangan pakai yang bermasalah tentunya ya. Termasuk juga nanti ada orang ada pay letter dan yang lainnya. Ini kembali kepada masalah riba ya, ada pay letter. Ya, maka ini harus hati-hati bagaimana sekalian. Kenapa? Orang mengatakan, ah, saya mampu kok mungkin membayar sehingga nggak kena denda keterlambatan. Tapi syarat itu kita setujui, syarat adanya denda keterlambatan itu kita setujui, maka itu termasuk apa setuju dengan akad yang bermasalah. Maka ini harus dihindari. Ya, jangan juga, tapi itu kalau pay letter dapat bonus mungkin. Sekali lagi, ya jangan sampai kita menghalalkan yang haram demi bonus yang memang tidak seberapa gitu ya. Jamaah sekalian, azza wa jalla. Ya. Nah itu riba secara umum ya para jamaah sekalian. Tapi kalau prakteknya, banyak sekali, ya banyak sekali. Dan kita apa namanya perlu tahu eh, kalau misalnya seseorang itu bayar berlebih, kemudian utang kemudian bayar berlebih itu belum tentu riba juga ya. Kalau tidak disyaratkan, misalnya gini, misalnya eh, A berhutang kepada B, A berhutang kepada B. Kemudian ketika waktu pembayaran utang, utangnya 1 juta. Ketika A ini mau melunasi, dia lebihkan 1.100.000 misalnya. Nah ini nggak apa-apa kalau tidak disyaratkan. Nggak apa-apa kalau tidak disyaratkan, tapi kalau disyaratkan dari awal, nah jadi masalah. Ya, tapi kalau nggak disyaratkan nggak apa-apa. Bahkan itu bagus kata Nabi SAW. Khairukum ahsanukum qada'an, sebaik adalah orang yang lebih baik dalam membayar atau melunasi utang. Gitu ya. Jadi ini nggak masalah. Tapi terkadang para jamaah sekalian, orang nggak mensyaratkan, tapi masyarakatnya yang mensyaratkan. Gimana misalkan? Jadi hukum tidak tertulis di masyarakat. Hukum tidak tertulis di masyarakat, misalnya masyarakat di daerah apa namanya, daerah desa tertentu misalnya desa Fulan ya. Itu mereka punya kesepakatan secara nggak tertulis bahwasanya kalau kalau utang itu ya bayar berlebih. Ya, kalau kamu pinjam misalnya, kalau kamu pinjam uang, ya pinjam uang ke saya, kemudian sawah kamu jaminkan ke saya, ya saya boleh dong untuk menggarap ini. Keuntungannya buat saya, selama Pak belum lunas. Ada kesepakatan tidak tertulis begitu. Nah ini riba. Itu para sekalian. Kan gitu kan, orang utang, sawah jadi jaminan. Pemberi hutang berhak untuk menggarap sawah itu. Ya, bertahun-tahun sampai utangnya dilunasi dan hasilnya milik si pemberi sawah, apa pemberi hutang itu, hasil sawah itu. Ya. Ya, ini meskipun nggak tertulis, tapi masyarakatnya begitu ya, itu masuk riba. Gitu. Maka harus ditekankan di awal. Saya nggak mau yang begini ya. Kalau dia, kalau misalnya si pemberi hutang nggak mau ya sudah nggak jadi gitu. Deal utang ini. Gitu. Bahkan level lebih luas ya para jamaah sekalian. Level lebih luas nih. Negara. Kalau kamu utang ke saya uang, maka kamu nanti pakai mobil apa namanya pekerja dari saya. Ya kalau negara tingkat negara level negara ya. Kalau misal negara A dengan negara B, negara A utang ke negara B, ya negara A utang uang untuk pembangunan negara B, maka B mengatakan ya nggak apa-apa, kamu kan mau bangun, ya bangun infrastruktur misalnya. Kalau kamu apa namanya bangun infrastruktur, kalau kamu utang dari saya, maka yang membangun itu adalah dari pekerja saya semuanya. Ya. Itu kan utang bersyarat. Gitu ya. Keuntungannya buat siapa? Ya keuntungan ada ya pekerja dari buat pekerja B itu ya. Kan gitu. Ini juga riba sebenarnya. Tapi kan ya, tapi Muhsin terus gimana dong kalau begitu Muhsin? Negara tersebut gimana tuh? Ya, makan istilahnya memberi makan riba. Padahal dalam riba itu bukan
Ada laknat bagi siapa? Pemberi makan riba, pemakan riba, saksi riba, ya, dan penulis riba, maksud notaris, gitu. Notaris. Maka sekali lagi ini semua adalah seperti saya katakan tadi, seperti cicak itu ya di kotoran cicak di surau tertentu ya yang tidak bisa kita hindari ya. Maka apa? Ya sudah kita jalin saja semaksimal mungkin itu ya. Ya kita jauhi semaksimal mungkin hal yang terlarang itu sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi jangan sampai oh kalau gitu saya pindah ke hutan saja. Ya kalau bisa hidup di hutan ya nggak apa juga kalau mampu. Tapi di hutan juga ada masalah lain itu apa misalnya? Misalnya malaria, nyamuknya yang cukup eh, memberatkan ya kalau misalnya. Kemudian juga makanan, bahan makanan yang mungkin tambah ribet juga ya. Kemudian juga hewan-hewan buas ya. Sama aja bunuh diri juga gitu sebagai bagi orang yang nggak mampu survival itu. Kalau mampu survive ya silakan aja. Tapi kalau misalnya ada nih para jamaah sekalian, saya pernah baca itu ada komunitas tertentu di masyarakat yang memang dia mengisolasi diri dari luar gitu ya. Ya kalau mereka bisa saling apa namanya? Saling melengkapi dalam kebutuhan hidup mereka ya alhamdulillah bagus itu. Ya. Itu yang ketiga Pak Jamaah sekalian, maisir, ghoror, riba. Yang keempat adalah kedoliman. Ya, kedoliman. Kedoliman ini tentu kita tahu ya dolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya secara umum ya para jamaah sekalian. Ya. Dan kalau kita melihat ya definisinya ya dolim itu dalam bahasa Arab artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya ya. Dan secara istilah adalah dolim itu mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Ya. Dolim itu secara istilah adalah mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Larangan dikerjakan, perintah Allah ditinggalkan. Maka berarti apa? Setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan dolim yang diharamkan. Baik dengan cara menambah atau mengurangi. Ini dolim ini banyak ya. Ada dolim dalam uh, muamalah biasa, ada dolim dalam muamalah maliyah, muamalah harta. Ini bentuknya banyak ya para jamaah sekalian ya. Ini kalau kita lihat, kami kasih contoh saja ya. Misalnya orang dolim kepada Allah. Apa dolim kepada Allah dalam muamalah? Seperti orang nggak mau bayar zakat. Itu kan memang zakat itu kan Allah yang apa namanya membantu kepada hamba wa aqimus salata wa atuz zakah. Nah, kalau ada orang misalnya bertahun-tahun nggak bayar zakat, gimana kemudian bertobat di akhir hayat? Ya caranya apa? Dibayar itu, dikalkulasi. Jadi nggak gugur ya. Ingat para jamaah sekalian, zakat tidak gugur gara-gara ketidaktahuan. Zakat tidak gugur gara-gara ketidaktahuan. Saya dulu nggak tahu Muhsin, ternyata ada wajib zakat. Ternyata misalnya emas itu harus dizakati. Saya pikir yang zakat itu hanya apa? Hanya pertanian saja misalnya. Ya. Maka nanti dihitung tuh para jamaah sekalian. Berapa lama emas itu dia pegang? Ya. Berapa lama emas itu dia pertahankan dan dia gunakan gitu ya. Nah, tentu ini menjadi apa? Menjadi ya masalah bagi dia karena tidak tahu ilmunya gitu. Ada hal-hal itu yang para jamaah sekalian gugur gara-gara nggak tahu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Contoh nih, contoh yang gugur gara-gara nggak tahu adalah masalah orang kerja sebagai rentenir misalnya, bawah rentenir. Ya, dia nggak tahu bahwasanya ngerenten itu haram misalnya. Maka 10 tahun dia nggak tahu, kemudian tahun ke-11 baru tahu. Maka harta yang 10 tahun itu yang dia dapatkan halal. Ya. Tapi harta pada tahun ke-11 yang dia tahu maka menjadi haram.
ngerenten itu, ya, menganakkan uang. Nah, tapi kalau zakat nggak gugur orang, saya nggak tahu nih ternyata ada zakatnya tuh. Apa namanya, padi itu. Saya pikir yang ada zakatnya itu sama Nabi kan nggak ada padi. Ya, saya pikir nggak ada zakatnya. Saya nggak tahu ternyata sawit ada zakatnya tuh. Maksudnya jual beli sawit ya, bukan sawit secara tapi jual beli itu ada zakat. Nah, saya pikir nggak ada zakatnya, biarin aja gitu bertahun-tahun. Berarti apa? Dihitung ulang semua pada zaman sekarang itu apa? Kedoliman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, harus dihitung tuh. Dan hitungannya bukan zaman sekarang. Kalau tahun 90 ternyata dihitung itu zakatnya dia sekitar misalnya katakan eh, 1 juta. Maka kalau tobatnya sekarang ya bukan 1 juta, dihitung dikonversi 1 juta 90 itu sama dengan emas berapa gram. Kalau katakan senilai 10 gram emas, maka tahun 2023 nggak dikeluarkan 1 juta, maka 10 gram emas itu zaman sekarang nilainya berapa? Misalnya 10 juta ya, berarti 10 juta. Oh, jadi nggak bisa orang itu enak-enak gitu. Itu yang pertama ya, dolim. Kemudian kedoliman terhadap orang tertentu. Ini tadi kedoliman kepada Allah ya. Kedoliman kepada makhluk ya. Contohnya adalah memaksa orang. Ini haram hukumnya. Jadi developer memaksa pemilik tanah untuk menjual tanahnya dia ya ke developer. Nah ini haram hukumnya. Kan nggak mesti orang itu kan butuh butuh uang gitu ya. Semahal apapun kadang-kadang mahal. Sudah harganya itu melebihi harga apa? Harganya yang ditawarkan oleh developer sudah melebihi harga apa? Harga pasar katakan. Bisa 2 kali lipat. Tapi orang nggak mau jual. Kemudian akhirnya oleh developer didatangkanlah apa? Preman, didatangkanlah apa? Orang-orang yang menakut-nakuti dia, menteror dia supaya dia jual. Ini haram hukumnya. Developer ini haram. Ya. Apalagi kalau misalnya harganya di bawah pasar. Nah, lebih parah lagi tuh. Yang harganya sama di pasar, kalau orang nggak mau jual ya nggak boleh gitu. Ya, kecuali kalau memang ada keperluan misalnya untuk pemerintah mau melakukan pelebaran jalan gitu ya. Nah ini tinggal satu-satunya nih. Nggak mungkin juga rumah dia di tengah-tengah apa? Jalan. Nah, di sini ada pengawasan boleh, tapi secara umum ya tidak boleh ya dari mana. Termasuk juga para jamaah sekalian, eh, ini maaf saja ya para jamaah sekalian. Orang yang melakukan penipuan ya dalam bahan, misalnya makanan, jual beli makan apa namanya, jual beli makanan ringan, tapi situ ada pengawetnya yang melebihi ambang batas, ya. Kemudian diperbolehkan ya, pewarnanya, kemudian apa namanya, yang semacam pelezat sintetisnya itu yang akan merusak, itu dolim semua, nggak boleh, haram. Uang yang dapatkan jadi haram. Ya, meskipun orangnya nggak tahu, rela-rela aja mungkin, tapi Allah yang maha tahu. Nah, ini jadi masalah besar. Ya. Jadi masalah besar. Ya kan makanan belum makan, tapi orang setelah makan nanti kita lihat kena kanker, kena apa gitu ya. Tapi mungkin ada BPOM-nya. Nah, BPOM-nya. BPOM ya kalau misalnya katakan ternyata maaf sekali lagi enggak semuanya. Misal ada oknum misalnya ada oknum yang memberikan izin PIRT kah atau apa gitu. Ya. Tapi ada pelicinnya supaya padahal sebenarnya nggak layak uji, nggak layak lolos dari ujian gitu ya. Ternyata keluar karena ada oknum, maka berarti pemilik perusahaan itu apa? Berdosa gitu, halal ya para jamaah sekalian. Ya. Maka ini harus hati-hati gitu ya para jamaah sekalian ya, harus hati-hati. Ya. Termasuk juga ya kita tahu nanti ada eh, menjual obat-obatan yang tentu efek sampingnya eh, bermasalah ya, masalah berat yang nggak bisa ditolerir gitu ya. Ya. Termasuk juga di sini para jamaah sekalian menjual barang-barang yang mengandung unsur kesyirikan.
Dolim dalam artian mendolimi, jual jimat, jual apa gitu ya. Yang haram, ya rela, orangnya rela, penjual rela, pembeli rela, tapi apa? Ini merusak akidah. Ya kartu tarot dan yang lainnya. Ini dolim, pada mas sekalian ya. Kemudian juga menjual foto poster manusia yang apa namanya, yang tentu amoral gitu ya, yang ada moral gitu ya. Ya, ini nanti kembali kepada pembahasan apakah gambar itu, manusia menggambar makhluk hidup itu atau apakah boleh atau tidak gitu. Padahal Nabi ini nanti panjang pembahasannya, tapi secara umum kami beri contoh bahwasanya gambar makhluk hidup ya yang dilukis itu hukumnya apa pada mas kalian? Ini tentu sesuatu yang terlarang karena Nabi SAW mengatakan inna asyaddan nasi adaban yaumil kiamat yang musabun. Sesungguhnya orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membentuk objek. Musabun itu membentuk objek yang sifatnya itu apa? Sifatnya makhluk hidup yang punya roh. Ya. Apalagi kalau misalnya pada jamaah sekalian yang dijual adalah poster-poster yang ya membuka aurat gitu ya. Kemudian membuat anak muda itu melupakan rasulnya. Misal poster selebritis, public figure. Memang nggak buka aurat misalnya, laki-laki misalnya nggak buka aurat ya. Tapi apa? Itu akan menjadikan seseorang itu lalai dari uh, cinta kepada Rasul. Kemudian sisi lain berikutnya, malaikat malaikat rahmat nggak bisa masuk rumah yang ada gambar makhluk hidupnya. Ya, ini patung dua dimensi. Apa gambar dua dimensi? Apalagi kalau gambar tiga dimensi atau seperti patung, wah itu lebih parah lagi tuh. Ya, makanya kan ada kami sarankan kalau ada orang bisnisnya itu bikin celengan, ya nggak usah bentuk makhluk hidup gitu ya, untuk robot atau apa gitu. Jangan bentuk makhluk hidup gitu ya. Ya, jangan bentuk makhluk hidup. Meskipun di sini nanti ada keluasaan ya kalau ditanyakan, nah itu maksud gimana dengan boneka untuk anak-anak kecil? Nah itu tentu berbeda ya. Boneka untuk kecil itu memang ada keleluasaannya, ada keringanan. Karena Nabi SAW itu membolehkan Aisyah radhiyallahu anha bermain dengan boneka seperti kuda gitu ya, yang ada sayapnya. Cuma ada ulama yang bantah, maksudnya bentuk patung zaman Aisyah itu nggak sama dengan zaman sekarang yang begitu detail gitu. Maksudnya apa? Kalau yang nggak terlalu detail nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu detail gitu ya, sama persis kayak apa namanya, makhluk yang ada itu ya, maka ini diharamkan. Tapi sekali lagi, kalau kami pribadi condong bahwa saya kata ulama juga, kalau untuk anak-anak kecil ya, untuk anak-anak eh, yang memang butuh pendidikan nggak apa-apa gitu ya, pendidikan itu. Tapi kalau kalau misalnya sudah malam itu, kalau bisa kami sarankan itu ditaruh di tempat yang tidak nampak eh, apa namanya, dibuka gitu ya, supaya apa, supaya tidak menghalangi malaikat rahmat itu masuk ke dalam rumah gitu ya. Karena malaikat rahmat ini kan membawa ya rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau terhalang masuk rumah, maka rahmat Allah ini akan menjadi nggak bisa menjadikan hamba itu disayangi Allah Subhanahu wa taala, merasa nggak enak di dalam rumah itu. Anda nggak bisa melihat ya, nggak bisa, kalau nggak percaya di rumah misalnya ada patung besar, kemudian ada kepala rusa, ya ada sebagian orang gitu kan, ada harimau yang diawetkan, ya. Ya, ini masuk aja udah orang itu wah ngeri gitu ya. Ngeri. Makanya kan seperti itu harusnya diperhatikan itu ya. Ya, termasuk di sini eh, menjual rokok ini di kitab disebut jual beli rokok gitu ya. Eh, tentu ini kedoliman gitu ya. Vape dan yang lainnya. Karena kita tahu maaf saja para jamaah sekalian, efeknya itu kita lihat belakangan ini cukup marak gitu ya. Ada hasil orang yang nge-vape misalnya ya beberapa tahun gitu ya, bagaimana rusaknya gitu ya. Makanya tentu kedoliman gitu ya. Meskipun rela orangnya ya, orang yang menerima rela, yang membeli rela, dijual juga rela, tapi apa, kedolimannya ada siapa, merusak badan, ya, merusak badan gitu. Baik, ini ada 15 menit, ada pertanyaan nggak para jemaah?
masih banyak dalam materi. Tapi kalau ada pertanyaan nggak apa-apa. Akhwat mungkin ada pertanyaan, Ikhwan. Ya, enggak? Iya, jual beli jasa dengan bayar seikhlasnya. Pijit, ya, kadang-kadang kan memang nggak apa namanya, tidak ada tidak ada tarif yang tertentu gitu ya. Jelas yang pertama yang paling bagus adalah ditentukan tarifnya. Ya, itu jelas itu yang paling selamat. Yang kedua adalah semacam pijit itu sebenarnya ada eh, tarif yang sifatnya masyarakat itu umumnya tahu gitu ya. Memang nggak tertulis tapi masyarakat tahu pasarannya. Ya. Saya juga pijit misalnya tanya, ini pasarannya berapa? Jadi bukan bukan ke tukang pijitnya ya, ke orang-orang gitu. Misalnya 50.000 berapa? Itu nggak apa-apa gitu ya, karena meskipun nggak tertulis tapi ada yang sifatnya apa? Acuan yang masyarakat itu ya, kembali ke masyarakat itu. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Namun sekali lagi ya, kalau kami sampaikan ada kan memang ruko atau toko yang situ tentukan listnya. Nggak usah jauh-jauh, misalnya katakan eh, kadang-kadang warteg juga kita nggak tahu juga kadang-kadang. Tunjuk aja nih, ini kentang goreng, nasi separuh, telur. Kita nggak tahu harganya di awal kan. Paham? Nggak tahu kita harganya di awal. Kadang-kadang kita nggak tahu, tapi berapa semuanya bu? Waktu itu tadi apa aja? Ini. Tapi ketika masyarakat itu sudah ada harga patokan secara mendasar ya, dan orang tahu kalau diketok atau enggak itu tahu kan. Getok itu ukurannya berapa digetok itu oleh getok itu ukuran merasa digetok itu ukurannya kembali kepada masyarakat juga gitu. Ada yang memang ukurannya adalah sepertiga, tapi sepertiga dari harga normal. Misalnya katakan eh, harusnya 90.000 ternyata dinaikkan menjadi 121.000 misalnya. Itu dianggap eh, menggetok atau dianggap sebagai melebihi pasaran. Tapi ini sangat relatif ya, relatif sekali. Maka yang pendapat ulama fikih yang lain adalah melihat dari kebiasaan masyarakat aja. Sekian misalnya harga makanan ini termasuk digetok. Kalau enggak ya biasa aja. Paling enggak. Karena wajar kan perbedaan ini. Perbedaan orang jualan itu kan wajar. Gak mungkin semuanya sama. Orang jualan nih, baju aja nggak sama. Meskipun yang tertulis ya. Kadang itemnya sama pun harganya beda-beda. Itemnya sama, harganya beda-beda. Makanya kan ada yang batasan, makanya ada batasan harga pasar. Ya, maka pemerintah juga ada namanya harga acuan pokok misalnya, harga acuan dasar misalnya ya. Maka kembali ke pembahasan kita, jadi kalau tukang pijit itu yang setahu kami adalah ada dimanapun ya, ada harga pasaran. Ketika kita bukan ke, kita nggak tanya ke tukang pijitnya, kita tanya kepada perantaranya misalnya. Kita nggak kenal langsung nih orangnya nih, nggak kenal langsung. Maka kita tanya kepada perantara ini berapa biasanya pasarannya, oh sekian, nah, sudah, nggak apa-apa. Jadi yang nggak tahu adalah kalau betul-betul ngeblank gitu ya. Yang jadi masalah betul ngeblank. Sama juga warteg juga sama gitu ya. Makanya kalau all you can eat misalnya, all you can eat kita bayarnya jelas, tapi yang kita makan nggak jelas. Ini bisa jadi haram, bisa tidak. All you can eat. Kalau memang kita itu misalnya katakan all you can eat itu eh, katakan 50.000 all you can eat. Dan kita memang biasanya makannya tuh ya 50.000 atau lebih dikit kurang dikit. Nggak apa-apa gitu. Ada, ya. Maka nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita nggak yakin nggak nih bisa menghabiskan 50.000 ini, maka nggak boleh gitu. Haram.
Ini ada pertanyaan dari apa sudah. Beli barang ke orang, jika beli tidak cash, harga dilebihkan dari harga beli sebelumnya karena dicicil. Apakah termasuk riba? Beli barang ke orang, jika beli tidak cash, harga dilebihkan dari harga beli sebelumnya karena dicicil. Apa maksudnya ini? Coba kami baca. Beli barang ke orang, jika beli tidak cash, harga dilebihkan dari harga beli sebelumnya. Oh ya, kan cicil. Ya, jadi perbedaan antara harga cash dan tidak, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Bukan riba. Ini pendapat yang kuat ya. Jadi ada dua harga cash sama harga nggak cash. Harga kredit lebih mahal dibanding harga cash. Itu nggak apa-apa. Yang penting dengan catatan, pembeli sebelum dia eh, keluar dari tokonya atau tempat jualan itu, dia sudah menentukan mana yang dia pilih. Apakah dia pilih yang cash atau yang kredit. Kalau dia masih nggak jelas, nah ini yang jadi masalah. Gitu. Kemudian yang kedua, beli emas di toko emas datang langsung tapi bayarnya ditransfer saat itu juga. Apakah ini boleh? Oh transfer ya, nggak pakai uang, cash, mau pakai uang cash tapi transfer. Beli emas di toko emas datang langsung tapi bayarnya ditransfer. Kalau penyerahannya katakan jam 11, ditransfer saat itu juga jam 11, nggak apa-apa. Gitu ya. Kenapa? Karena transfer itu memang nggak dipegang oleh si pembeli, penjual uangnya itu, tapi dia masuk ke rekening penjual itu sama dengan megang langsung. Ya, nggak usah jauh-jauh. Contoh lain adalah misalnya orang transfer ke luar negeri, dia mungkin bayar ke bank, ngasih apa namanya, kasih uang ke bank 1 juta misalnya, kemudian dapat semacam nota, ada transfer. Ini sudah nggak ada masalah juga gitu. Jadi nanti kan kalau orang transfer ke luar negeri kan dia misalnya diterima di sana dolar, dia transfernya rupiah. Dalam bentuk rupiah nanti dikonversi oleh pihak Western Union atau yang lain dalam bentuk dolar misalnya. Nah itu kan sebenarnya ada dua akad ini. Akad tukar menukar uang, yang kedua adalah akad pengiriman uang. Akad tukar menukar uang itu harus cash. Nggak boleh kita ke money changer, kita serahkan rupiah sekarang, kemudian dolarnya 1 jam lagi nggak boleh. Maka apa yang dilakukan oleh pihak eh, katakan mungkin semacam jasa semacam Western Union itu, dia ketika kita kasih 1 juta, dia akan menuliskan di nota itu telah menerima 1 juta misalnya. Nah itu nggak apa-apa, meskipun nggak menerima atau sekian dolar gitu ya nanti. Nah itu nggak ada masalah gitu ya. Termasuk juga nih, maaf kami yang begini. Contoh, sebelum kami bacakan klaim berikutnya. Contoh orang di money changer nggak pegang duit, tapi sama-sama dua pihak ini sama-sama punya dua rekening, rekening dolar dan rekening rupiah. Si A dan si B mau tukar menukar 1 dolar, dia mau tukar rupiah dia dengan dolar. Ya, A dan B sama-sama punya dua rekening, rekening dolar dan rekening rupiah. Si A transfer rupiah ke rekening B, si B transfer dolar ke rekening A. Nggak saling pegang, tapi on the spot saat itu juga, itu nggak ada masalah. Jadi transfer ini termasuk apa? Termasuk hal yang boleh. Termasuk juga bayar di pakai mesin tuh ya, mesin apa edisi ya. Mesin edisi itu nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Ya, karena sama dengan cash. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana bila bagaimana bila hutang ke mertua belum dibayar, uang dibelikan barang belum laku, orangnya sudah meninggal. Bagaimana solusi? Bentar, kami coba memahami. Bagaimana bila mempunyai hutang ke mertua belum dibayar, uang dibelikan barang, uangnya itu dibelikan barang belum laku, orangnya sudah meninggal. Yang meninggal siapa nih?
Mertuanya ya, Om ya. Bila mempunyai hutang ke mertua belum dibayar. Oke. Uang dibelikan uang dibelikan barang belum laku. Eh, uang dibelikan barang dan belum laku barangnya. Orangnya sudah meninggal dunia. Jadi gini, kami coba untuk kan kurang begitu paham ya, tapi coba kami memberikan beberapa skenario dari maksud yang mungkin sesuai dengan maksud dari pertanyaan ini. Kalau yang dikatakan yang meninggal ini adalah ya, kalau yang meninggal ini maksudnya adalah mertuanya gitu ya. Kita punya utang. Saya misalnya punya utang, misalnya kalau saya punya utang ke mertua, mertua saya eh, saya pinjam uang itu gunanya untuk bisnis misalnya ya. Kemudian ternyata setelah saya belikan barang, ternyata barangnya belum laku, cuma mertua saya sudah meninggal. Nah, solusinya bagaimana? Ya solusinya adalah kita harus kasih tahu ahli waris bahwasanya ketika orang mertua meninggal, saya punya utang ya ke mertua saya sebesar 10 juta. Tapi sekarang bentuknya barang semua nih, belum laku barangnya. Belum laku barangnya. Ya kalau ahli waris mau menunggu ya silahkan, kalau nggak mau ya ini ada barang saya ini. Ambil aja kalau mau gitu. Kalau mau, karena ketika orang itu sudah meninggal, para jamaah sekalian, apa yang dilakukan sebenarnya kalau sudah meninggal? Yang diurus siapa? Yang pertama adalah uang uang sima itu digunakan yang pertama adalah untuk pengurusan jenazah, beli kafan, menyewa, kalau memang menyewa orang yang memandikan misalnya, atau beli apa namanya semacam mewangian kapur baru itu uang itu di situ tuh di pertama digunakan untuk itu harta mayit ya. Kalau masih ada sisa, maka uang si mayit itu digunakan untuk membayar hutang. Kalau ada hutang ya. Misalnya mayit ini punya hutang kepada fulan A si B, maka hartanya yang tersisa itu digunakan untuk bayar. Kalau masih ada sisa lagi, uang itu digunakan untuk pembayaran atau wasiat harta yang sudah disampaikan saat dia hidup. Misalnya kan wasiat harta gini, kalau saya meninggal dunia, maka tolong kasih eh, bapak-bapak yang miskin itu, tetangga kita, sebesar 10 juta. Maka itu ditunaikan dulu tuh. Ya, dengan catatan wasiat itu apa? Tidak boleh lebih dari sepertiga harta si mayit. Wasiat itu nggak boleh lebih dari sepertiga harta mayit. Kalau lebih maka apa? Tidak bisa dijalankan. Ya, kecuali ahli warisnya ridho gitu ya. Secara hukum nggak boleh dijalankan karena pernah Nabi itu menghadiri salah seorang sahabat yang sakit keras dan dia berniat untuk apa? Mensedekahkan hartanya setelah dia wafat atau berwasiat harta yang separuh gitu ya. Maka Nabi mengatakan akhirnya sepertiga lah, gitu. Dan sepertiga itu udah banyak. Ya. Nabi mengatakan apa alasannya? Engkau meninggalkan keluargamu yang masih hidup itu berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan meminta-minta kepada masyarakat karena harta kamu sudah berikan kepada orang lain. Jangan sampai maksudnya gini, jangan sampai kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan minta-minta ke masyarakat. Kenapa? Soalnya kamu sudah ngasihkan harta kamu kepada orang lain itu. Nah, ini Nabi mengingatkan. Nah, setelah wasiat masih ada uang yang mungkin, nah itu baru yang dibagi kepada ahli waris. Nah, ini kembali ke pembahasan kita. Mayit bukan berhutang, tapi dia malah punya piutang. Di sini kan contoh kalau misalnya maksudnya begitu ya. Piutang eh, kepada misalnya saya punya utang tadi ya, ke mertua misalnya 10 juta. Mayit bukan berhutang tapi punya piutang. Otomatis gimana? Semua harta itu kalau mayit meninggal maka apa? Berpindah secara otomatis kepada ahli waris. Ya. Jadi apa? Ya berarti saya yang berhutang ini ngomongnya bukan lagi minta ridho kepada si mayit yang udah nggak bisa berbicara, tapi apa? Kepada ahli waris. Ridho nggak kalau misalnya saya minta
jeda waktu gitu untuk bayar 10 juta ini. Karena sekarang masih belum laku nih barang-barang nih. Ya. Nggak ridho saya, para ahli waris, kami nggak ridho. Ya sudah itu, ya silakan ambil itu barang itu, barang dagangan itu. Belum laku soalnya. Ya. Kalau sebaliknya sekarang para jamaah sekalian, eh, mayit itu punya hutang yang gini, hutang rumah KPR gitu lah. Baru setahun ternyata meninggal dunia. Ya. Masih ada misalnya sisa 9 tahun. Nah, siapa yang akan lunasi kira-kira? Bukan punya hutang ya, punya hutang. Gimana kira-kira perjamaah sekalian? Hah? Saya, bukan saya, misalnya Fulan ya, dia KPR nih, 10 tahun harusnya. Tapi baru setahun dia bayar, habis itu meninggal dunia. Masih punya tanggungan hutang 9 tahun ini kepada developer kah, atau lembaga keuangan. Apakah masih ada tempo itu ataukah gugur tempo itu? Tergantung akad, berarti masih 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 ada 9 tahun kesempatan bayar. Kan memang tertulis tuh 10 tahun. Nah, ada akadnya 10 tahun tuh. Ya biasanya kan KPR kan ada akadnya kan. Dan kamu ada yang cash keras, ada yang cash bertahap, ada yang apa namanya pinjaman yang lunak cashnya apa namanya pembayarannya. Kalau katakan tadi 10 tahun pada zaman sekalian. Berarti kan ada akad. Berarti apakah masih ada 9 tahun lagi untuk bayar atau gimana? Tadi berdasarkan akad berarti masih ada 9 tahun. Ya. Gimana tuh? Ah ya, ah. Otomatis lunas, lunas. Hmm. Ya, ya. Jadi ini kaidahnya para jamaah sekalian betul. Kaidahnya adalah kalau utang itu bertempo, utang mayit, maka ketika dia wafat otomatis temponya gugur juga. Harus cash. Kenapa? Lalu udah nggak ada harapan lagi. Gimana dia menunggu 9 tahun? Dia udah meninggal dunia. Kenapa udah menunggu 9 tahun? Ini masalahnya ya. Nah, kita belum bicara masalah asuransi dan masalah apa namanya ahli waris. Dan ahli waris itu ini dalam hukum positif memang iya. Dalam hukum positif, sebagaimana ahli waris itu mewarisi harta, ahli waris juga mewarisi hutang. Itu hukum positif ya. Tapi secara Islam tidak. Secara Islam, Islam itu kalau ahli waris tidak ikut tanda tangan siap menanggung, maka mereka tidak dikenakan tanggung jawab untuk bayar. Nah, terus jawab, bayar dari mana Muhsin? Ya bayar dari harta warisannya kalau masih ada. Nah kalau habis Muhsin gimana untuk bayar KPR itu misalnya? Ya sudah berarti ahli waris hanya dapat rumah itu ya, rumah kan akhirnya jadi hak milik mereka juga gitu. Gitu. Jadi kenapa? La apa namanya? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan tidak ada seorang itu memikul dosa orang lain. Meskipun kita katakan hutang belum tentu dosa gitu ya, para jemaah sekalian. Tapi apa? Hutang itu ya itu tanggung jawab masing-masing gitu ya. Kalau misalnya katakan sudah habis harta waris, harta mayit, tapi utangnya masih banyak, ya anak nggak atau ahli waris nggak berkewajiban untuk bayar gitu. Tapi kalau mereka sayang kepada ayahnya, sayang kepada ibunya telah wafat, maksudnya ingin berbakti, ya bagus mereka bayar gitu. Tapi secara hukum itu tidak berkewajiban, ya. Hukum agama ya, dan hukum positif berbeda. Hukum positif mereka masih kena gitu. Di secara agama sih nggak kena gitu. Di akhir nggak kena gitu.
Ya, itu teknis yang bisa ya. Maksud kami adalah rumah itu sekali lagi, rumah itu adalah kewajiban dari si pahit ya. Berarti apa? Itu salah satu solusi namanya kan, namanya restrukturisasi dan yang lainnya ya. Islah namanya ya. Boleh saja seperti itu. Jadi nanti di istilahnya dikembalikan ya. Kemudian ini kalau pihak developer ridho ya nggak ada masalah misalnya. Kalau misalnya dia nyicil langsung ke developer ya, bukan lembaga keuangan. Developer ridho maka rumah diambil alih kemudian dikembalikan cicilannya misalnya. Ya boleh saja gitu ya. Cuma kalau misalnya karena inflasinya tinggi jadi masalah tuh karena inflasi tinggi. Nilai nilai cicilan itu bisa jadi apa? Pengembaliannya nggak sesuai dengan ketika dia bayar itu karena udah terjadi inflasi. Tapi kalau misalnya ridho ya sudah nggak ada masalah, ya nggak ada masalah gitu. Kalau semuanya ridho seperti itu misalnya udah diambil alih lagi, kalau nggak ada asuransi ya, kalau asuransi ada ya otomatis lunas gitu kan pemutihan. Tapi kalau nggak ada asuransi ya tentu ada beberapa solusi tadi. Yang pertama adalah tetap dibayar pakai harta warisan, ya. Toh aslinya juga akhirnya kembali lagi juga rumah itu jadi milik ahli waris lagi sebenarnya gitu kan kalau pindah kepemilikan ya otomatis atau ya tadi itu ada semacam eh, pembatalan utang, kemudian uang itu dikembalikan lagi. Pembatalan jual beli maksudnya, ya, pembatalan jual beli. Tapi ini sifatnya, dan ini kalau kita KPR juga masalahnya itu adalah asuransi. Asuransi itu kalau sebagian ustadz mengatakan kalau anda disuruh ketika KPR disuruh untuk tanda tangan asuransi, nggak boleh gitu. Ya. Karena sekali lagi asuransi itu kayak gambling tadi itu. Yang kita tahu ini asuransi komersial bukan asuransi sosial. Gitu ya. Ya, maka tapi kalau memang sudah mengikut wajib misalkan satu paket nih pesawat, beli tiket pesawat otomatis juga tersemat di situ asuransi satu satu paket. Ketika orang kecelakaan pesawat itu mereka dapat asuransi. Itu nggak ada masalah karena apa? Bukan yang utama, dia itu mengikut dan nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau KPR itu bisa dipisahkan harusnya gitu, harusnya begitu. Ya, harus dibedakan ya. Kalau akad yang asur itu dia ngikut bukan yang utama tapi ngikut nggak bisa dipisahkan maka ya sudah gitu. Beli mobil sudah termasuk asuransi misalnya atau bayar STNK termasuk asuransi misalnya ya bayar pajak itu ya sudah gimana lagi tapi kalau misalnya KPR kan beda ya. Maka kalau misalnya nggak bisa dipisahkan kemudian kita dapat santunan itu beda lagi ya, diterima aja gitu ya, ya. Kemudian juga KPR apa namanya KPR misalnya pesawat atau angkutan umum atau kereta yang sudah jadi satu kemudian ketika ada masalah dapat santunan ya nggak ada masalah nggak apa-apa diterima oleh ahli waris gitu. Ya. Baik ada pertanyaan lain Bapak sekalian ya jangan jangan. Jual beli inah namanya itu jual beli inah ya menurut madhab salah satu madhab itu boleh tapi menurut madhab yang lain itu apa namanya rekayasa riba karena barang itu sebenarnya bukan yang utama adalah uangnya yang utama adalah uangnya jadi intinya adalah akhirnya si apa namanya seseorang punya utang 10 juta misalnya katakan secara kredit tapi dia pegang uang 8 juta yes. Ya walaupun kan pribadi condong itu tidak boleh tapi ini sebagian lembaga keuangan saya menggunakan ini ya kalau mau aman tentu menggunakan namanya tiga pihak gitu ya bukan dua pihak aja ya tawarruk namanya jadi eh, saya saya nggak punya uang saya sebenarnya butuh uang tapi nggak ada orang mau utangi saya maka saya utang ke antum tolong utangi saya beras
1 ton. Ya. Saya dapat beras, saya jual lagi ke orang, yang orang lain bukan ke antum, tanpa ada perjanjian sebelumnya. Meskipun harganya mungkin di bawah pasar, cepat laku, tapi akhirnya saya kan punya utang lebih gitu. Misalnya 1 ton, misalnya 100 juta misalnya, saya jual kepada para tengkulak misalnya cuma 80 juta. Misalnya. Ya, saya dapat 80 juta tapi punya utang 20 juta ke antum, nggak apa-apa. Boleh kalau yang bertiga ya, tiga pihak itu bukan 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 langsung gitu ya. Dan nggak ada perjanjian sebelumnya, soalnya kalau ada perjanjian sebelumnya juga ada masalah, tapi kalau nggak ada perjanjian ya nggak apa-apa. Jadi kita pinjam aja barang itu ke orang-orang itu, nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah. Pinjam, kalau kita butuh duit ya kita, udah deh, saya, kamu kan distributor beras itu saya pinjam, nanti saya bayar pakai Tempo, gitu ya. Boleh itu. Ya nggak apa-apa. Tapi dengan catatan apa? Dengan catatan tentunya orang itu ya dia paham gitu dengan resiko-resikonya si pembeli dia. Kan ada orang itu kan katakan sertifikatnya disekolahkan, misalnya. Sertifikat disekolahin. Jadi ya saya jual ini ke Anda, saya kasih saya cash, dan saya mau katakan ambil ke bank misalnya, sertifikat itu nanti Anda bisa beli, tapi sifat apa ada sisa yang harus saya bayar ke Anda misalnya. Ya berarti pokoknya tiga pihak itu ya, tiga pihak itu bukan bukan dua pihak gitu ya, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, ya kan? Iya ya. Heeh, iya. Payroll. Heeh. Hmm. Iya, iya. Ya, yang pertama sebelum yang kedua ya, biar tak lupa. Hmm? Sebentar ya. Yang pertama dulu saya jawab ya. Masalah apa namanya penggunaan rekening bank konvensional untuk perusahaan ya, tanpa bunga. Jadi Allah Ta'ala alam ya, kalau memang ada keperluan ya seperti misalnya payroll yang lebih fleksibel, kemudian juga transaksi ke luar negeri atau yang lainnya bisa maksimal ya untuk itu, semuanya tidak masalah gitu ya. Semuanya tidak masalah gitu ya. Karena memang hajat gitu ya, hajat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah kontrak yang belakangan. Misalnya katakan perusahaan dengan pegawai, maksudnya gitu kan? Jadi kontraknya belakangan. Sebenarnya ini kan pekerja itu masuknya akad sewa menyewa, ijarah namanya. Tapi yang disewakan adalah jasa, jual beli jasa. Perusahaan membeli jasa dari para karyawan. Bentuknya apa ya? Mereka masuk dari pukul 8 sampai pukul 3 misalnya ya, mengerjakan pekerjaan yang sudah ditentukan itu. Nah, idealnya meskipun nggak tertulis, tapi harus ada omongan gambar secara umum, secara umum. Yang kamu misalnya ngomong gini di depan HRD yang ngomong, pekerjaan kamu ini nanti misalnya untuk dokumentasi ya, transaksi menggunakan Microsoft Office ya dari jam sekian sampai jam sekian. Itu sebenarnya sudah cukup, gitu kan. Kemudian nanti gaji kamu sekian bulan seperti ini gitu ya. Gaji kamu sekian sebelum begini. Kalau ada apa nanti nggak masuk 1 jam potongannya begini. Kemudian ada fasilitas ini. Jadi diomongkan aja secara singkat gitu ya. Nah itu kalau disetujui ya oke. Nanti masalah tanda tangan belakangan pakai ada tanda tangan dari apa namanya atasan ya kemudian
kepala divisi dan yang lainnya, kemudian mereka dia dikatakan itu masalah lain. Jadi yang utama adalah jangan sampai nggak tahu apa yang dikerjakan itu. Nah kalau nggak tahu yang dikerjakan berarti masalah. Pokoknya kamu eh, datang aja deh ke kantor. Saya ngerjakan apa Pak? Ya, datang aja. Itu nggak boleh. Tapi paling tidak dia harus tahu apa yang harus dia kerjakan itu, targetnya gimana. Atau nggak ada target yang penting, modelnya jam kerja. Orang kan kerja kan ada dua macam, ada yang berdasarkan target, ada yang berdasarkan jam kerja. Ya, yang target ya nggak ada jam kerjanya. Yang penting selesai, ya udah kamu bisa pulang ke rumah gitu. Daripada yang jam kerja. Ya, mau selesai nggak selesai, pokoknya jam kerja itu ada. Gitu. Ya, udah selesai ya, tetap lanjut jam kerja. Kalau enggak ya lanjut lagi gitu. Sesuai itu. Intinya adalah dengan paling tidak dia tuh tahu gambaran. Kalau dia nggak tahu gambaran, maka eh, sama seperti kita beli tadi tuh ya. Kita beli barang tapi nggak tahu isinya gitu. Itu nggak boleh. Ya, gitu ya. Karena horor lah jelas. Ya, meskipun sekali lagi tentu ini berbeda-beda tiap tiap perusahaan ya, karakteristik perusahaan kan berbeda. Maka ini disesuaikan dengan karakter masing-masing bentuk usaha dari perusahaan tersebut. Gitu. Ya. Jadi gitu kali ya. Dengan lisan saja dulu ya, itu jelas gitu. Nanti masalah tanda tangannya ya itu nanti belakangan gitu ya. Yang penting lisan jelas pekerjaannya, upahnya jelas ya, pekerjaan jelas, upahnya jelas ya. Kemudian apa? Kemudian siapa yang menjadi atasan dia dan yang itu dia jelas gitu ya. Dari menerima dari siapa saja itu dia jelas. Ya, itu insya Allah apa-apa. Ya. Baik, para jemaah sekalian sudah pukul 11 ya lebih 15 ya sebentar lagi mungkin zuhur dan ini sebagai apa namanya semacam pembuka saja dan semoga saja pembukaan dalam artian karena bukan menyeluruh ya karena sangat banyak sekali pembahasan-pembahasan dalam masalah ini. Cuma kita ambil yang umum saja dan kami doakan semoga para jemaah sekalian diberikan rezeki yang halal, banyak dan barokah ya sehingga bisa menikmati ya harta yang didapatkan dan kita jangan lupa doakan saudara kita di Gaza ya yang dalam keadaan dizalimi dalam keadaan berat ya diuji Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh-musuh Islam dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada agama Islam ini, kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menghilangkan atau mengangkat kezaliman yang menimpa saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan kami minta maaf apabila ada salah dalam ucapan perbuatan yang kita tubuh kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.